bisa. Bisa. Baik, nggih. Saya awali dulu nggih. Ubur-ubur ikan lele. Ini nggak ada Asik. cakepnya nggih. Oh, Asik. cakep, cakep, cakep. Oke. Ya, ganti aja deh. Udah biasa banget ya. Ubur-ubur dimakan gurita. Boleh dong cakepnya. Ya. Sudah siap webinar, Bapak Ibu Cakep. semua? Siap. Ya. Siap nih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Sudarwanto, Magister Pendidikan, selaku narasumber pada kesempatan webinar malam hari ini. Yang kami hormati dan tentunya kami banggakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru hebat semuanya yang luar biasa, malam-malam tetap semangat belajar. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang. Selamat bergabung pada acara webinar Rabu Menggebu pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 4 November 2025. Pertama dan utama, tentunya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya, limpahan rezekinya, kita semua masih diberikan kesempatan berbagai kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita semuanya masih dapat berkumpul untuk bersilaturahmi di sini dengan keadaan yang baik, sehat, dan tentunya penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa pula, marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini, pada Nabi Muhammad telah membawa kita pada zaman jahiliyah hingga ke zaman sekarang, terang benderang hingga saat ini, dan tentunya semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga di akhir yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami ucapkan pula selamat malam, selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung ya. Selamat mengikuti webinar Rabu Menggebu dengan mengusung tema peran guru di sekolah, yang tentunya akan diisi oleh narasumber hebat kita, yaitu Bapak Haji Sudarwanto, Magister Pendidikan. Baik, kami ucapkan juga terima kasih. Kita ucapkan kesediaannya kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti dan bergabung di webinar, meskipun suasananya ini ya cukup syahdur ya hari ini, karena akhir-akhir ini diberikan kenikmatan hujan, dan kali ini pun alhamdulillah juga cuacanya cukup mendukung sehingga juga membantu dalam persinyalan kita hari ini. Tidak menyurutkan juga semangat Bapak Ibu semua dalam mengikuti webinar meskipun sudah berlelah-lelah pada saat pagi hingga sore tadi. Saatnya kita dipertemukan untuk mengetas energi kita, semangat kita, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, dan tentunya tujuan kita tak lain adalah untuk generasi mendatang, untuk generasi yang lebih mulia dan tentunya dapat terus tangguh juga ya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Liana Fitriastuti. Saya adalah salah satu guru dari Sekolah Khusus Islam Terpadu Devastu Klaten. Mungkin sudah ada yang kenal saya? Ya, ini adalah salah satu sekolah yang memang mengajarkan atau memberikan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, nggih. Jadi di sini saya diamanahi untuk sebagai moderator yang akan memandu jalannya
acara dari awal hingga akhir nanti. Dan sebelum acara dimulai, saya akan membacakan sedikit susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yaitu pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab sekaligus diskusi, yang keempat penutupan, dan dilanjutkan dengan dokumentasi foto bersama. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, kita berdoa, dan kepada para peserta yang beragama non-muslim kami mohon izin untuk berdoa. Kami izin menggunakan cara Islam, ya. Kita berdoa dengan melafalkan basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Maka dari itu marilah kita buka acara webinar Rabu Menggebu pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, semoga dengan iringan doa tadi Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, sekaligus keberkahan pada setiap sesi dari awal hingga akhir pada webinar malam hari ini. Amin. Dan memasuki acara yang kedua, yaitu acara yang sudah ditunggu-tunggu tentunya, sudah dinanti oleh semuanya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Haji Sudarwanto, Magister Pendidikan. Kita sapa dulu Bapak Sudarwanto. Selamat malam Pak, sudah siap ya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Miss. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan untuk menjadi pemateri malam hari ini ya Pak ya? Insya Allah selagi bisa dan mampu ya kita siap. Alhamdulillah, semakin banyak manfaat ya Pak ya? Prinsip itu yang kita pegang. Ya, betul Pak. Sepakat kalau ini. Ya, semoga juga menginspirasi rekan-rekan semuanya, rekan-rekan guru semuanya, selalu hebat dan bermanfaat. Tidak mengurangi rasa untuk saling bersilaturahmi di sini, meskipun dengan dunia maya, senang sekali bisa dipertemukan kembali dengan Bapak Sudarmanto. Alhamdulillah ya Pak, biasanya baru berapa kali bertemu rasanya sudah ada chemistry ya Pak ya? Alhamdulillah. Yeah. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak Sudarmanto menyampaikan isi materinya, saya akan membacakan dulu kira-kira untuk profil dari beliau Bapak Sudarmanto. Nama lengkap Haji Sudarmanto, Magister Pendidikan yang beralamat di Kemit PP Ngawen, Klaten. Untuk saat ini aktivitas beliau adalah Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Beliau juga aktif sebagai komite di SDIT Bias Klaten, juga sebagai ketua dari LDKWM EDM Klaten, kemudian juga sebagai wakil ketua dari FKDM Kabupaten Klaten, sebagai sekretaris Yayasan Arido Klaten, juga sebagai pimpinan dari RQ Rumah Rumis Mandang Klaten dan sebagai ketua FKTRM Klaten Utara. Dan ini nih yang saya tunggu-tunggu nih, moto hidupnya ini. Setiap langkah adalah pahala. Amin, amin ya robbal alamin. Motonya sangat dalam ya Pak ya. Jadi setiap langkah semoga menjadi ibadah dan pahala untuk kita semuanya. Bagi yang ingin mencatat nomor HP beliau, monggo bisa diambil dulu. Ballpoint-nya akan saya bacakan. 085 72 50 33 425. Nanti yang ingin langsung bertanya di luar forum ini, monggo dipersilahkan ya Pak ya. Siap. Ya, ya.
Wah, berarti sudah tidak diragukan lagi ya kalau tidak diragukan lagi tentang kapabilitas beliau menjadi narasumber pada kesempatan malam hari ini. Dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang berbahagia, peran guru di sekolah tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu dalam praktiknya, ternyata menjadi seorang guru adalah sebuah tantangan. Guru harus memiliki berbagai peran, kayak ngalah-ngalahin pemain sinetron nih kalau ini. Guru dituntut untuk serba bisa. Berbagai peran harus menjadi kompetensinya sebagai wujud dari tanggung jawab dan kewajiban yang harus diemban. Sehingga guru di sini harus mampu memanage waktu, memanage keadaan, bahkan suasana hatinya sesuai dengan perannya. Dan apa serta bagaimana peran seorang guru di sekolah ini dalam membentuk generasi untuk berakhlak mulia. Nah, maka dari itu, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Haji Sudarmanto, Magister Pendidikan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Liana yang Sami-sami Bapak. menjadi host malam untuk acara Rabu Menggebu ya namanya ya. Rabu menggebu, seperti semangat kita menggebu-gebu. Karena menjadi guru itu 24 jam, tidak cukup di sekolah saja. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bersyukur pada Allah di kesempatan malam hari ini ya. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Semangat pagi. Nah, selamat malam tapi tetap semangat pagi. Jadi semangatnya tidak ada kendor sekalipun tetap di malam hari. Buktinya bahwa kita masih menyempatkan diri di sela-sela istirahat, mencoba untuk menyimak sambil ngomong cucu, sambil ngomong anak, sambil ya insya Allah walaupun kita sambil-sambil seperti anak-anak kita belajar dalam komunitas itu, walaupun bermain itu juga sama dengan belajar. Baik, yang pertama-tama sekali lagi bersyukur pada Allah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dipertemukan sebuah forum mulia ini di malam Rabu Menggebu, webinar tentang pendidikan, kepedulian sebagian di antara guru-guru untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang ideal atau pendidikan yang terbaik untuk generasi-generasi anak-anak kita. Nah, izinkan saya barangkali sedikit tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Sudarwanto, asli saya di Kemit PP ya di Indeso ya. Di rumahnya di Mewah, mepet sawah. Jadi kalau ini malam hari pintu tak buka itu biar anginnya sepai-sepai ke dalam. Suasananya biar enggak sumuk. Baik, kira-kira nanti durasi saya berapa Miss Liana? Oke, untuk durasinya kira-kira kurang lebih 60 menit. Monggo nanti mungkin bisa kontrak sekaligus sama peserta. Ini nanti Bapak Sudarmanto akan menyampaikan materi terlebih dahulu, atau nanti boleh nih biar lebih berperan aktif nih peserta bisa langsung tanya jawab ketika memang ada yang ingin bertanya. Baik, jadi ya saya coba nanti kurang lebih sekitar 40-an menit untuk kita sampaikan materinya, kemudian nanti kita sharing-sharing saja karena saya juga bukan guru yang terbaik atau guru yang ideal, sehingga hanya berbagi pengalaman atau kemudian sharing-sharing saja tentang apa yang sudah kita ketahui kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Untuk seleksinya itu sudah kelihatan belum ini ya? Belum Bapak. Screen-nya ini yang lain Ustadz, yang tadi sudah benar tapi ini belum, coba diulang lagi.
Spatsi yang ingin membantu nge-share nggih? Oh nggih, sebentar. Saya download dulu sebentar nggih. Oh iya. Saya stop dulu. Izin bertanya dari Bapak Ibu ini rata-rata dari guru ini ada guru SD Negeri 1 Telobong, ada dari SMP atau dari SMA? Kalau saya dari SD, Pak, sesuai namanya. SD Negeri 1 Telobong. Bu Ifah, Pak Listiar ini. Izin Bapak, kalau saya dari SD juga Bapak. SD juga. Rata-rata SD ini berarti. Pak Tarno? Woi, temannya Pak Anu ya. Siapa itu? Mursidi. Oh, yang SMK. Oh, itu yang SMA, Pak Mursidi SMA. Satu desa dengan saya, Pak Mursidi. Rota SMK itu cukup. Komitenya Pak Aris Suwanti ya? Pak Suroto. Dan Pak Aris Suwanti kemarin kapan itu juga menjadi bakti teller orang Bayat, jadi komitenya di SMK Rota. Baik. Sudah kelihatan ya? Terima kasih Uspasid bantuannya untuk share screen materi yang saya kirimkan. Okay. Langsung saja sebagai satu pendahuluan yang kami sampaikan bahwa sekali lagi kami nanti sekedar ya sharing-sharing saja terhadap pengetahuan pengalaman yang kami miliki. Memang kami berkecimpung di dunia pendidikan secara tidak langsung itu cukup lama melalui beberapa komite sekolah ya. Jadi perintisan komite sekolah di SD Tibias Klaten, kemudian perintisan di SD Muhammadiyah Klaten Utara, kemudian juga di SMP Muh Klaten Utara, dan di beberapa yayasan yang lain menjadi satu concern saya memang ingin memberikan sebuah kontribusi secara menyeluruh terhadap persoalan pendidikan di Klaten khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Nah, karena memang ketika kita menengok sejarah di Jepang saat terjadinya bom Hiroshima Nagasaki, apa yang dilakukan oleh Kaisar? Yang dilakukan adalah mencari para guru, mencari pendidik. Karena sudah hancur luluh tantah semua bumi Jepang karena 2 bom yang meluluh-lantakkan, kemudian mindset yang dibangun adalah menghimpun potensi guru untuk membangun sebuah peradaban baru melalui proses pendidikan, membangkitkan manusia di era itu dengan proses pendidikan. Nah, itu yang menjadi filosofi kenapa guru menjadi sangat penting di dunia manapun, di Eropa, kemudian di Semenanjung Arab, di Indonesia apalagi ketika memang terjadi penjajahan yang cukup lama, itu yang membangun mindset pola pikir tentang bagaimana mau berubah itu adalah berangkat dari sebuah proses pendidikan, dan itu kuncinya ada di guru. Nah, maka guru ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Karena apa? Melalui guru inilah bisa melahirkan generasi-generasi yang berilmu, ya, yang berkarakter, yang berakhlak mulia,
yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional maupun intelektualitas. Jadi peran guru ini menjadi posisi sangat penting. Maka kalau di zaman Orde Baru, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, dan ini melekat masih sampai saat ini karena orientasi guru itu nyambungnya tidak hanya di urusan dunia, nanti sampai di urusan akhirat. Di pendahuluan Ustadz. Jadi kemuliaan guru ini bisa di mata dunia, tapi juga bisa di mata Tuhan. Kenapa? Karena di dunia akan dimuliakan oleh para murid-muridnya, oleh masyarakat, oleh komunitas, karena memang faktor gurulah yang menyebabkan kita semua menjadi orang-orang yang hebat. Ada yang menjadi dokter, insinyur, pengusaha, pejabat, semua berangkat dari guru. Nah, sehingga guru ini sekali lagi tidak hanya sekedar transfer of knowledge, menyampaikan pelajaran di bangku kelas saja, tetapi jauh lebih penting guru-guru pada zaman awal itu semua fokus pada bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai adab, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan pada murid-muridnya. Kalau di pesantren pada santri-santrinya. Nah, ini yang pertama, sehingga positioning kedudukan guru menjadi sangat mulia sekali. Nah, kemudian ketika nanti memang orientasinya pada akhirat, maka tidak bisa terhitung ketika guru sudah memberikan sebuah value nilai kepada murid-muridnya yang mana bisa melahirkan sosok-sosok figur-figur yang bisa sampai S1, S2, sampai profesor, sampai pengusaha macam-macam. Itu sekali lagi berkah karena guru sejak dari guru TK sampai nanti sosok figur dosen. Nah, maka sekali lagi seorang guru bukan hanya menjadikan anak pintar, tetapi bagaimana guru itu mampu membimbing anak-anak menjadi manusia yang benar. Jadi bukan sekedar pintar tetapi juga benar. Karena pintar ketika tidak benar, nanti anak itu akan menjadi manusia yang mungkin tidak bermoral. Nah, maka pentingnya anak itu dibekali dengan kebenaran, jadi memberikan nilai kebenaran pada anak, yang kemudian kebenaran itu akan melekat pada kepintarannya, sehingga dalam posisi dia sebagai seorang pengusaha, seorang pejabat, seorang public figure, tetap menggunakan standar norma kebenaran, kebenaran agama, kebenaran norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, maka Allah akan memposisikan orang berilmu itu derajatnya mulia, derajatnya tinggi. Di Mujadalah 11 kalau di dalam agama Islam itu menjadikan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu mendapatkan sebuah nilai derajat yang mulia, derajat yang tinggi di mata Allah. Nah, maka kalau terukur dengan nominal angka, jelas tidak akan bisa. Sehingga melekat terus bahwa pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Memintarkan sekian ratus, sekian ribu, tapi sekaligus membenarkan atau memberikan nilai kebenaran kepada anak-anak ribuan murid, ribuan santri. Nah, ini barangkali sebagai satu prog saya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, tantangannya Bapak sekalian bahwa antara dunia pendidikan di masa lalu dengan masa sekarang itu berbeda sekali. Karena di masa kecil kita belum ada gadget, belum ada HP, belum ada Android. Sementara di era digital ini, anak usia playgroup TK sudah memiliki atau dipegangi HP rata-rata. Sangat sederhana alasan orang tua. Apa itu? Biar anak itu diam, sehingga tidak mengganggu aktivitas orang tuanya. Nah, maka di dunia yang sangat terbuka lebar dalam dunia digital ini, ada banyak persoalan yang dihadapi oleh pelajar kita. Mulai dari tingkat kecanduan gadgetnya,
media sosialnya yang mereka itu menurut penelitian bahwa Indonesia ini rata-rata per hari itu memegang gadget itu 6-7 jam. Sehingga kalau dikatakan kecanduan itu ya secara mayoritas begitu. Wong kita yang guru saja kadang-kadang sulit untuk melepaskan diri dari gadget ini. Nah, kemudian yang kedua juga persoalannya anak-anak sekarang itu kesulitan fokus dalam belajar. Bahkan belajarnya tidak sampai mendalam. Istilah sekarang Pak Menteri, deep learning ya. Nah, jadi fokusnya bukan lagi pada pelajaran, pada ilmunya, tetapi fokusnya pada gadgetnya, pada Androidnya, pada media sosialnya. Sehingga ketika ditegur sapa oleh gurunya saja, sampai 3 kali itu tidak menghiraukan. Nah, kemudian juga etika digitalnya sangat rendah. Karena tidak mendapatkan value nilai kebenaran yang diberikan kepada anak-anak itu, sehingga terjadinya bullying, hoax, berita-berita bohong, ujaran kebencian, ujaran yang kasar di media sosial, itu begitu mudahnya, begitu ringannya jari-jarinya itu menarik di atas keyboard untuk memberikan sesuatu yang sifatnya bullying pada teman, pada saudara, bahkan memberikan sesuatu yang bohong sampai ujaran kebencian. Nah, kemudian terlalu banyaknya informasi yang kemudian tidak bisa menyaring, tidak bisa menyeleksi tentang mana yang benar dan mana yang salah. Hingga seakan-akan apa yang masuk dalam dirinya itu semuanya benar, sehingga tidak bisa men-screening sesuatu berita atau informasi itu apakah ini baik atau buruk, benar atau salah, sehingga kemudian kita telan mentah-mentah, bahkan kemudian ikut menyebarkan sampai berkali-kali. Nah, karena sudah disibukkan dengan dunia maya, akhirnya interaksi sosial nyatanya, di faktanya, di dunia nyatanya ini menjadi sangat minim sekali di anak-anak kita sekarang ini. Ketika kita melihat anak-anak usia SD, SMP ya, ketika sudah selesai kegiatan karena mereka bawa HP, itu sudah fokusnya di situ. Sama teman-temannya asik. Ada istilah apa namanya? Mabar ya, main bareng. Nah, ini sesuatu yang kemudian menjadikan lupa terhadap hal-hal yang substansi, yang nilainya baik, positif, itu sudah hilang. Sehingga ketika interaksi sosialnya kurang, maka terjadinya empatinya juga kurang. Jadi pedulinya kurang dan sebagainya. Sehingga mereka sudah nyaman di dunia virtual atau dunia maya. Happy mereka. Nah, bahkan kemudian motivasi belajarnya itu menjadi rendah. Mereka sudah terhipnotis dengan adanya HP, hiburan digital, melalui game, melalui macam-macam yang akun-akun yang sudah tersebar sekarang dari TikTok, IG dan macam-macam. Nah, sehingga kemudian sampai mereka melakukan penyalahgunaan teknologi ini untuk hal-hal yang negatif, konten-konten negatif, atau bahkan untuk judol atau pinjol dan sebagainya. Baru-baru saja yang terakhir ini di Kulon Progo, anak SMP ini terjerat pinjol judol. Habisnya puluhan ratusan juta, orang tuanya bingung. Nah, ini sesuatu yang fakta kita hadapi, kemudian di banyak sekolah melaksanakan sidak HP, sidak konten. Konten-kontennya dideteksi banyak yang mengarah kepada ada yang pornografi, pornoaksi, dan sebagainya. Nah, maka itu semuanya akhirnya apa? Terjadinya sebuah gangguan kesehatan mental. Sehingga terjadi krisis identitas pada diri anak itu, sehingga ya akhirnya apa? Menjadi problem dalam sebuah aktualisasi diri, eksistensi diri dalam dunia sekarang ini. Sehingga mereka tidak fight dalam menghadapi sebuah tantangan di era digital. Itu problematika yang kita hadapi saat ini. Lanjut. Nah, kemudian teman sekalian, inilah fakta. Jadi tadi yang saya ceritakan nanti bisa dibaca ya di Detik Sumut ini di Kulon Progo.
Kira-kira bisa disetelkan, disimak, bisa nggak Uspaci? Antara viral dan moral. Ini sudah sebenarnya rangkuman materi yang awal sampai akhir, jangan-jangan ini ya, intinya 4 menit kalau nggak salah. Bisa didengarkan? Coba saya cek dulu nih Ustaz. Diklik aja. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar Ustaz. Ya sudah. Nanti dilihat sendiri masing-masing ya. Ketika slide-nya nanti di share. Yang intinya bahwa tadi persoalan digital itu kan antara viral dan moral, sehingga yang menonjol viralnya di media sosial, tetapi sudah hilang moralnya. Mereka sudah tidak ada norma sama sekali dalam dirinya. Sehingga antar personal dengan sesama temannya dan sebagainya itu sudah antara murid dan guru itu juga sudah tidak ada normanya, karena fokusnya mereka pada viral. Jadi fokusnya pada bagaimana selfie-nya, bagaimana game-nya, bagaimana story-nya dan sebagainya, itu semua fokus ke itu. Nah, ini yang jadi persoalan, bahwa itu fakta di media sekarang ini, sehingga guru-guru ini seakan-akan takut untuk menegur, takut untuk memberikan peneguran terhadap sesuatu yang menurutnya salah. Khawatir ketika itu nanti ditegur atau kemudian bahkan kita nanti diadukan atau dipolisikan, dikriminalisasi dan sebagainya. Ini problematika di dunia pendidikan sekarang. Anak sudah semakin berani, bahkan orang tua bukan lagi memperhatikan adab akhlaknya, tapi membela anaknya yang seakan-akan dipersalahkan. Nah, baik, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ingin gambarkan tentang komunitas pendidikan yang ada di dunia ini. Paling tidak ada 4 komunitas di mana nanti 4 ini akan ketika bersinergitas dengan baik akan bisa melahirkan generasi yang baik juga. Nah, yang pertama memang pondasinya itu di keluarga, komunitas paling awal. Ketika orang tua sudah memiliki peran penting terhadap anak dalam kandungan, terutama ibunya ya. Kemudian ketika lahir, itu peran orang tua terhadap anak itu melekat. Dan itu intens setiap hari selama kurang lebih ya mungkin sampai usia TK ya. Nah, maka seperti apa dalam posisi komunitas keluarga ini memainkan peran utamanya membangun pondasi tentang moralitas dan karakter. Jadi menanamkan nilai-nilai tentang karakter, tentang moralitas ini harus sudah lebih dini oleh keluarga. Yang ini ketika dijalankan oleh orang tua, ayah dan ibu, melalui keteladanannya, melalui kesantunannya, keramahannya, kasih sayangnya, maka terbangun moralitas yang baik, karakter yang baik, dan itu menjadi pondasi yang penting di awal. Karena ini akan menentukan langkah berikutnya ya. Ketika nanti ini tidak sukses pendidikan di keluarga, akan melahirkan problem-problem di komunitas berikutnya, yaitu di komunitas sekolah. Harusnya sekolah itu fokusnya bukan membangun karakter, fokusnya sekolah itu mengembangkan ilmu dan keterampilan, memberikan pengalaman yang luar biasa pada anak. Tetapi karena PR di rumah ini belum selesai soal moral dan karakternya, maka tugas inilah yang ingin kita dalami di sekolah. Bukan tugas utama guru sebenarnya untuk bisa menguatkan karakter. Tugas utamanya bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan, sainsnya, memberikan keterampilan dan pengalaman pada anak sehingga baik menghadapi sebuah tantangan ke depan.
Tetapi karena persoalan di rumah ini kebanyakan orang tua belum beres dalam membangun karakter anak, maka akhirnya kita punya peran ganda ya. Saya katakan nanti malam hari ini kan nanti fungsi kita sebagai pendidik, sebagai apa namanya orang tua, sebagai sahabat. Nah, itu nanti di dalam kehidupan komunitas sekolah secara formal itu kita bangun sedemikian rupa. Maka seakan-akan beban guru itu berat sekali. Karena di komunitas keluarga ini belum beres, belum tuntas dalam proses pendidikan karakternya. Nah, terlebih nanti di komunitas masyarakat secara non formal memang harusnya itu fokus pada penguatan pembentukan tentang sikap sosialnya, empatinya, kepeduliannya. Tetapi bahkan ketika tidak punya benteng di keluarga dan sekolah, akhirnya menjadi persoalan. Justru anak-anak itu di masyarakat kena racun, kena bakteri, kena virus yang negatif. Jadi karakternya menjadi rusak karena ada interaksi sosial dengan berbagai manusia-manusia yang berwarna-warni, orang tua, masyarakat yang secara verbalitasnya, secara kulturnya, secara background keluarganya menjadikan campur baur, memberikan sebuah kontribusi terhadap anak ini bisa rusak secara karakter. Nah, kalau di sekolah, di rumah dan di sekolah itu sukses, sebenarnya di masyarakat itu sudah mendapatkan benteng yang bagus. Sehingga PR-nya memang bagaimana mengembangkan anak dalam kehidupan masyarakat itu untuk eksis dalam kegiatan sosial, eksis dalam kegiatan organisasi, eksis untuk berempati dan sebagainya. Nah, di komunitas yang keempat ini yang kemudian menjadi problem yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa media sosial menjadi satu komunitas yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, karena di rumah kita, di kamar kita, di ruang guru kita, anak-anak di ruang kelas kita dengan HP-nya sudah meluncur ke seluruh penjuru dunia. Melalui HP-nya itu bisa menengok Amerika, Eropa, dan macam-macam. Sehingga segala akses itu bisa didapatkannya. Maka ketika ini dalam bentuk pendidikan di dunia digital, ketika tidak ada pendampingan yang baik, tidak ada pengawasan, controlling, maka yang terjadi sekali lagi akan ada persoalan bagi anak. Sehingga berselancar, sekali lagi berselancar, tidak sekedar sekarang itu kan sudah mulai banyak interaksi seks online. Jadi begitu luar biasanya ya. Jadi hubungan seks itu tidak hanya secara fisik sekarang ini. Sudah seks online antara orang yang di sini dengan yang di luar negeri sana itu sudah bisa terbangun. Nah, itu jika nanti menjadi tidak terbentengi, tidak terdampingi anak-anak ini akan bisa ke sana. Nah, maka pentingnya adanya pendampingan terhadap bijak bermedia sosial. Jadi fikih media sosial, akhlak media sosial ini harus kita tanamkan kepada anak-anak terus-menerus. Sehingga sekali lagi peran guru ini cukup luar biasa ya. Nah, maka ketika harmonisasi antara keempat komunitas, keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial ini bisa terintegrasi dengan baik, insya Allah secara seimbang, anak akan bisa tumbuh dan berkembang lebih baik dan bisa menghadapi sebuah tantangan, menghindarkan berbagai macam hal-hal yang negatif. Ini komunitas yang terbangun. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika posisi kita Bapak Ibu guru semuanya di sekolah ya, memainkan 3 peran. Jadi saya tidak akan menyinggung tentang bagaimana profesionalisme dalam pembelajaran, yaitu ranahnya teman-teman semuanya. Tetapi saya ingin mendalami dari 3 fungsi. Jadi guru sebagai pendidik, guru sebagai orang tua, dan guru sebagai
sahabat. Jadi karena fakta kita menghadapi anak dengan berbagai macam latar belakang keluarga yang warna-warni. Ada yang broken home, ada yang yatim piatu, ada yang kalangan bawah, menengah, atas dan macam-macam. Nah, maka memang sekali lagi kompetensi kita sebagai guru ini memang membutuhkan sebuah kualifikasi yang luar biasa. Nah, positioning kita sebagai pendidik sekali lagi bukan sekedar transfer of knowledge ya, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak di ruang kelas, tetapi bagaimana kita bisa menanamkan sebuah nilai keimanan ketakwaan sejak dini ketika anak itu masuk di sekolah kita. Mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, mau sekolah Islam ataupun non-Islam. Ini ketika kita punya misi tentang poin pertama ini kan di Pancasila, sila pertama kan jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Maka di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini jelas bagaimana agar sekolah bisa memainkan peran untuk penguatan, peningkatan keimanan ketakwaan pada anak ketika sudah masuk di sekolah. Tentu cara-caranya akan sangat banyak sekali, tetapi sekali lagi posisi paling utama adalah kita harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, harus menjadi uswah hasanah. Nah, maka dengan kita menjadi contoh, menjadi teladan ini, istilah Jawanya tadi saya tulis di situ ya, guru itu digugu dan ditiru. Nah, ketika kita sudah tidak memberikan value yang baik, contoh yang baik, keteladanan yang baik, kesantunan yang baik, maka bahasa lainnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ada sekarang bahkan bukan berlari lagi, jadi dilenggak-lenggokkan itu. Sehingga secara nilai sudah luar biasa, karena anak itu intinya melihat seperti apa sosok gurunya, melihat seperti apa sosok figur pendidiknya. Penguatan-penguatan tentang keimanan, ketakwaan, kedisiplinan, tanggung jawab ini memiliki peran penting, karena sering kami sampaikan kepada teman-teman itu tugas kita adalah membaikkan anak, bukan sekedar memintarkan anak ya. Pilih mana antara baik dengan pintar. Nah, maka yang utama adalah baik dulu, benar dulu. Ketika anak sudah kita bimbing lisannya, bimbing tata keramanya, bimbing sopan santunnya, itu dalam proses pembelajaran itu lebih mudah, lebih gampang. Tapi kalau ini belum sukses, keimanan ketakwaan belum sukses, tentang tanggung jawab, disiplin, akhlaknya belum sukses, maka untuk memintarkan itu butuh energi yang luar biasa. Karena untuk pintar sekarang itu, anak-anak sekarang bisa jadi lebih dulu anak-anak kita. Kita memberikan PR apa, dengan menggunakan AI, dengan menggunakan internet, mereka sudah tahu jawabannya. Kalau hanya sekedar pengetahuan, maka sekali lagi peran pendidik inilah harus kita jadikan sebagai motivasi besar ketika kita berhasil membaikkan anak-anak kita di sekolah, akan menjadi sebuah amalan yang baik. Ketika amalannya yang baik, bernilai pahala, maka setiap kata adalah pahala, setiap langkah adalah pahala. Sehingga niat kita ke sekolah, bismillah ya Allah, saya mendidik anak-anak saya di sekolah. Tugasnya hanya memproses mereka, bukan membisarkan mereka. Sehingga standarnya bukan lagi nafsu, kok randang berubah-ubah, enggak. Kita hanya dengan ketulusan kita memproses anak-anak itu dengan kemampuan kita, mendorong kemampuan tentang keagamaan kita ya, tentang kedisiplinan kita, tentang jawab kita itu terus kita proseskan. Dan standarnya adalah Tuhan kita, Allah SWT. Sehingga jangan pakai nafsu. Sehingga kadang-kadang anak orang tua, guru kita itu sempat jengkel atau sempat marah ya.
kepada anak-anak. Wis dikandani bola-bali kok randang, mudeng-mudeng, kok randang sadar-sadar. Tugas kita bukan menjadikan dia itu sadar saat itu. Tugas kita memproses, membaikkan mereka. Tuhan kita, Allah yang memberikan hidayah, membaikkan mereka. Nah, sehingga posisi kita ini menjadi teladan, menjadi contoh, ini sangat penting. Lebih baik kita ini memberikan satu contoh daripada memberikan 1000 nasihat. Bahasanya adalah kita melakukan, kemudian mengajak. Jadi, nak, ayo kita sekarang belajar untuk berdisiplin. Nah, maka apa yang kita arahkan, kita mencontohkan, oh sesuai dengan jadwalnya misalnya. Kita tepat waktu, disiplin, sambil mengajak, itu adalah dilihat oleh anak, oh Pak Guru, Bu Guru sesuai dengan apa yang diungkapkan, yang dibicarakan, yang disampaikan. Nah, ini adalah memudahkan proses yang kemudian anak akan bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh kita sebagai seorang pendidik. Nah, maka bagaimana mengarahkan anak didik itu menjadi pribadi yang mandiri, yang beretika, sehingga pembiasaan-pembiasaan yang terbangun di sekolah itu perlu kita tanamkan. Jadi misalnya contoh-contoh kecil tentang etika lingkungan, ada sampah, itu ya bersama dengan anak-anak. Mas, Mbak, sini, ini ada sampah, yuk kita pungut bareng-bareng. Itu sebuah proses edukasi, mendidik mereka secara karakter, beretika lingkungan. Ketika etika sosial, melihat ada temannya yang membutuhkan, ya kita bisa panggil teman-temannya, anak-anaknya, Mas, ayo kita bantu, itu teman kita membutuhkan. Keterlibatan kita secara langsung itu adalah mengedukasi. Sehingga proses itulah yang kemudian memberikan sebuah nilai kepada anak, sehingga dia melihat, mendengar, kemudian merasakan proses kehadiran kita dalam proses membangun karakter bersama-sama ini. Termasuk kemandirian dalam banyak kegiatan-kegiatan. Nah, maka sekali lagi kata Rasul, jadi sesungguhnya Rasul itu diutus ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Sehingga ketika di sekolah kita memang punya PR, latar belakang bahasa komunikasi di dalam keluarga itu tidak baik secara komunikasi, bahasa Jawa ngoko, maka ketika di sekolah itu dengan ngoko, maka terjadi sebuah hubungan yang tidak bagus juga. Maka sering kita tanamkan kepada teman-teman pendidik, kalau komunikasi di sekolah, usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Supaya apa? Ada sebuah kesetaraan antara anak-anak kita dengan kita. Tapi kalau dengan ngoko, sudah nanti value-nya hilang, unggah-ungguhnya hilang, tata keramanya hilang. Nah, maka ini yang kemudian penting, termasuk contoh, Bapak Ibu guru sering kadang-kadang memanggil anak-anaknya hanya dengan namanya ya, Miss Liana. Jadi sepertinya juga saat ini langsung manggil nama gitu banyak ya. Mungkin sebagai keakraban. Nah, tetapi justru dalam edukasi pendidikan karakter itu tidak baik. Nah, keakraban tapi normanya hilang. Nah, maka saya sampaikan, saya menanamkan ini kepada teman-teman guru di sekolah kita. Ada tambahan kata Mas dan Mbak. Jadi kalau manggil orang itu, kalau laki-laki ya Mas Agus, Mas Rian, dan sebagainya. Orang akan lebih empati, lebih senang, lebih dihargai ketika ada sebuah awalan yang baik. Jadi Allah saja memanggil kepada hambanya kan juga menggunakan belayan kasih sayang. Nah, maka teman-teman para guru Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti terapkan pola pengasuhan ini dengan memanggil nama-nama anaknya dengan Mas dan Mbak. Coba biasakan itu, walaupun sulit, tetapi
biasakan. Nanti akan ada sesuatu yang beda. Nah, ini positioning kita sekali lagi, peran kita sebagai pendidik dalam menguatkan mereka menjadi orang baik, orang benar, berakhlak mulia. Karena sekali lagi tidak mudah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau di rumah orang tua hanya 1-2 anak, tetapi di sekolah kita itu berwarna-warni. Problemnya karena sekali lagi soal rokok, soal pacaran, soal kata-kata kotor dan macam-macam itu akhirnya apa? Ya, ada guru BK, ada wali kelas, kesiswaan, akhirnya punya peran yang sama. Nah, maka menyamakan misi, persepsi tentang bagaimana peran guru sebagai pendidik ini harus kita jadikan sebuah penguatan bahwa kita harus membaikkan anak secara bersama-sama, secara sistem, tidak hanya tanggung jawab guru agama, tidak hanya tanggung jawab guru BK, tapi semua guru punya peran yang sama, statusnya sama. Ini yang pertama. Jadi sebagai pendidik sekali lagi justru ini jauh lebih berat dibanding dengan peran sebagai sosok guru mengajar. Karena ini mendidik, ini memiliki sebuah nilai yang tanggung jawabnya adalah tanggung jawab akhirat. Artinya ada keimanan, ketakwaan, ada akhlak, ada kebaikan-kebaikan yang harus ditanamkan pada anak-anak. Baik, itu tentang guru sebagai pendidik. Nanti bisa dikembangkan dalam diskusi. Monggo lanjut, Ismail. Nah, tambah berat lagi bahwa guru sebagai orang tua di sekolah. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah punya suami istri, sudah punya anak, mungkin sudah merasakan. Tetapi bagi Bapak Ibu guru yang masih lajang, usia di bawah 25 tahun tapi sudah menjadi guru, tetapi harus bisa memainkan peran sebagai orang tua, ini seperti apa? Nah, fungsi orang tua dalam hal ini guru di sekolah. Jadi kadang-kadang kalau di rumah itu kan menjadi tempat untuk berlindungnya anak, mengadunya anak, curhatnya anak ya. Nah, sehingga bagaimana orang tua itu bisa memberikan tempat perlindungan, pengayoman, bisa menyelesaikan masalah. Sementara satu sisi sebagian di antara guru kita belum menikah, tetapi harus memainkan peran itu. Maka tuntutan sebuah kedewasaan itu sangat penting menghadapi banyak siswa yang kalau di negeri itu jumlahnya ratusan ya, atau juga ribuan. Sehingga guru siap menjadi tong sampah buat anak-anak kita, sehingga mereka menyampaikan tentang permasalahan itu ya siap menampung mereka ya, siap menampung mereka. Sekaligus ketika ada persoalan, kita itu menjadi pelindungnya mereka, mengayomi mereka, menunjukkan kasih sayang, kesabaran, karena proses mereka dalam menghadapi ujian, tantangan macam-macam itu luar biasa. Ketidaksabaran mereka itu menjadikan persoalan buat kita, maka kita harus lebih sabar. Maka kata kuncinya, guru sebagai orang tua tidak boleh marah. Nah, sementara kadang-kadang melihat anak yang jengkel sampai kemarin Bu Fitri di mana? Banten. Nah, menampar anak laki-laki yang merokok di sekolah karena tidak sabarnya dalam menegur anak dengan cara yang bijak, akhirnya tangannya yang melayang sehingga berdampak pada pencopotan beliau. Atau di Klaten baru-baru saja ini karena hanya persoalan yang sederhana, tetapi karena memang ketidakhati-hatian kita sebagai guru, akhirnya apa? Itu orang tua atau wali itu mudah untuk kemudian membela anaknya. Nah, maka sekali lagi dalam menunjukkan kita posisi orang tua itu sebagai guru menjadi orang tua dengan belayan kasih sayang. Jadi merangkul mereka. Anak-anak kita rangkul, kita rempek. Sehingga apa? Ada sebuah kedekatan, chemistry antara kita dengan anak, sehingga apa? Ada sebuah hubungan batin
ketika terjadi hubungan batin yang kuat, chemistry yang luar biasa, maka insya Allah sehingga mereka itu merasa aman, nyaman, berada di lingkungan gurunya. Dekat dengan gurunya itu merasa terlindungi, ayem, sejuk itu ya. Nah, ini yang harus kita bangun. Harus kita bangun guru berperan sebagai orang tua, penuh dengan kasih sayang, sekaligus kesabaran yang tinggi. Jangan sekali-kali marah terhadap anak. Di sekolah kita tidak boleh guru marah. Kalau guru marah, ya kita ingatkan. Tugas kita bukan marah. Tugas kita hanya mengarahkan, membimbing. Nah, maka kemudian ketika ada anak-anak kita yang memang ada salah, ada lupa, ada kekeliruan dosa, itu sifatnya wajar. Al-insanu ma khalaqu khata' wa nisyan. Nah, tugas kita hanya dengan cinta kasih, dengan belayan, menegur mereka. Mas, Mbak, itu keliru. Caranya bukan begitu. Misalnya soal makan sambil berdiri, atau kemudian makan dengan berjajaran makannya di mana tempat meja dan sebagainya. Ini ketika kita sentuh dengan sentuhan al-hub, yaitu cinta, belayan kasih sayang, bukan dengan emosi, maka anak tidak merasa takut. Anak tidak merasa dijauhi atau kemudian dibenci. Nah, ini yang kemudian peran BK ini penting. Jadi bagaimana BK itu menjadi sahabatnya anak. Nah, nanti di posisi yang ketiga sebagai sahabat ya. Tetapi sekali lagi ini bahwa peran orang tua penuh dengan cinta kasih dan belayan. Nah, maka kemudian sebagai orang tua ini penting untuk melihat setiap anak sebagai sebuah amanah. Yang itu tugasnya hanya memproses. Istilahnya berproses maka akan berprogres. Sehingga berproses itu jangan berpikir tentang hasil. Lakukan yang terbaik dengan kemampuan kita. Lakukan dengan, kalau bahasa saya nanti di closing saya sampaikan. Sehingga ketika ini sudah memahami anak adalah sebagai titipan, sebagai amanah, maka kita akan menjalankan menjaga amanah itu dengan baik. Memperlakukannya dengan baik, memproses dengan baik, melindungi dengan baik. Itu tugasnya. Ketika kita memahami anak sebagai amanah. Nah, orang tua yang mendapatkan anak ini adalah memang amanah dari Allah, dari Tuhan kita. Nah, ketika sudah diberikan amanah, maka jaga dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik? Jadi orang tua soleh. Nah, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka konsepnya adalah bentuk dengan kasih sayang, dengan sentuhan, dengan rengkuhan, dengan rangkulan. Ini barangkali apakah nanti di posisi anak TK, SD, SMP, SMA, tentu kita sesuaikan dengan usianya. Tetapi semuanya membutuhkan rengkuhan, semuanya membutuhkan rangkulan, semuanya membutuhkan kasih sayang. Baik, itu yang kedua, peran kita guru memainkan peran sebagai orang tua. Tentu sekali lagi butuh sikap kedewasaan. Nah, kemudian yang ketiga, guru sebagai sahabat bagi anak. Nah, anak-anak kita ini di usia SMP ini masa labil. Pengennya bebas, tidak mau dikontrol, dikendalikan, tetapi belum bisa menentukan atau belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sementara di tingkat SD, ini memang butuh perhatian penuh terkait dengan bagaimana nanti cara pendekatannya. Sementara di SMA, ini tentu akan sangat beda sekali pendekatan. Nah, maka positioning kita guru sebagai seorang sahabat bagi anak, ini satu, jadi fungsikan telinga kita dengan baik. Jadi menjadi pendengar. Siap gak kita mendengarkan anak? Saya dulu sering
menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman. Sehingga ketika dia cerita setengah jam, 1 jam itu saya hanya mendengarkan saja sampai dia selesai menyampaikannya. Nah, ketika selesai baru kemudian kita bisa punya advice atau tools atau ya saran-saran dan macam-macam. Nah, ketika kita ini memberikan ruang pada anak-anak kita bisa sejajar dalam konteks yang tetap beradab, maka menjadi pendengar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena mereka akan bisa dengan nyaman menyampaikan keluhan, menyampaikan problematikanya, menyampaikan masalahnya, sehingga menumpahkan. Maka itu saya katakan, ketika menjadi pendengar yang baik itu sebagai tong sampah. Anak saya ini dulu ketika SD, itu Mbak Alma, itu juga menjadi tempat curhatnya teman-temannya. Sampai di pondok juga begitu, menjadi tempat curhatnya teman-temannya. Sehingga hanya belum bisa memainkan peran sebagai orang yang bisa menjadi pendengar yang benar. Kalau kita sudah punya kompetensi guru, jadi akan bisa mengelola batin emosi kita seperti apa, maka ini penting. Jadi agar anak duduk sejajar dengan kita, mereka bercerita dengan sangat nyaman, sehingga kita menyimak dengan penuh perhatian. Ketika kita sudah tahu tentang apa yang disampaikan, kemudian kita akan bisa memberikan sebuah arahan, sentuhan dengan tepat kalau sudah kita tahu tentang akar masalahnya. Nah, itu yang pertama. Sehingga posisikan kita menjadi pendengar yang baik, menjadi tong sampah buat anak-anak kita. Ya tentu bisa tidak secara berkala ya, anak-anak kita tampung lah. Jadi minggu ini dengan siapa, minggu besok dengan siapa, sehingga akan bisa menemukan hal yang substansi. Tentu ada skala prioritas anak-anak yang kita ajak ngobrol siapa, atau bahkan anak-anak yang berani langsung kepada kita untuk curhat. Nah, yang kedua, posisi kita harus menjadikan tentang anak itu tetap manusia. Maka hargai, hormati pendapat anak. Jangan patahkan, jangan dijeda, disela dan sebagainya. Sehingga ketika anak memberikan sebuah pendapat atau masukan, saran, ini coba hormati dulu. Karena mereka juga manusia. Ya. Yang perlu kita hormati pendapatnya. Para alim ulama pada zaman dulu, para imam itu sangat menghargai murid-muridnya, sangat menghargai santri-santrinya. Untuk bisa berbeda pendapat pun tidak ada masalah. Sehingga ketika memang kita itu nanti anak kita berbeda pendapat dengan kita, no problem. Justru kita jadikan sebuah pola diskusi yang dinamis antara kita dengan anak-anak kita, murid-murid kita. Nah, hingga penting ya menghormati mereka sebagai manusia yang punya kemampuan, punya kecerdasan, punya keberanian. Ini yang harus kita jadikan sebagai, justru disitulah akan terjadi sebuah potensi yang bisa berkembang. Nah, kemudian sebagai sahabat kadang-kadang kita juga butuh memberikan sebuah semangat motivasi kepada anak-anak saat-saat ketika gagal, apakah saat lomba, saat belajar, saat tes dan sebagainya. Sehingga timing yang tepat itu kapan? Apakah saat habis sholat, pas istirahat, ketika jajan atau pas makan, ini kita bisa melakukan pendekatan. Sehingga ada istilah sekarang itu kan guru wali ya, sehingga berbagi murid dari satu guru ke berapa. Nah, kalau itu dimainkan menjadi sahabat, kemudian bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita dengan timing yang tepat, insya Allah itu juga akan bisa memberikan sebuah kontribusi besar buat semangat anak-anak. Nah, sekaligus kita menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan. Tentu teman-teman yang memiliki passion dalam mengajar ya, punya style, punya gaya, punya pola. Sekarang sudah banyak inovasi, banyak
pola-pola pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan itu ya. Nah, guru yang bersahabat dengan muridnya lebih mudah menanamkan nilai tanpa paksaan. Ya. Jadi ketika kita ini sudah tadi ngantarodin, sudah ridho antara guru dengan murid, chemistry-nya nyambung, sehingga guru yang hebat itu ketika guru belum datang, muridnya mencari. Karena bisa memainkan peran sebagai sahabat tadi, maka ketika sudah bisa bersahabat dengan baik kepada murid-muridnya, lebih mudah untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlak tanpa harus dengan unsur paksaan. Nah, maka tadi ya, memanggil nama anak dengan awalan yang baik ya, Mas, Mbak, ya, Pak. Termasuk kita, maaf, ketika kita di sekolah itu memanggil Pak Bon kita, tolong panggil mereka dengan Pak. Atau Ibu yang tukang masak atau apa, panggil mereka dengan Ibu. Itu sebuah nilai yang bisa dilihat oleh anak-anak secara langsung. Nah, inilah peran sebagai sahabat ketika kita nanti di sekolah berhadapan dengan anak-anak kita. Akan sangat menyenangkan ketika nanti kita sudah tahu ilmunya. Baik, lanjut. Nah, keseimbang ketiga peran inilah Bapak Ibu sekalian, jadi menjadi sangat urgen. Menjadi guru sejati berarti memang mampu menyeimbangkan peran sebagai pendidik, sebagai orang tua, sekaligus sebagai sahabat mereka. Dalam proses-proses pembelajaran, karena anak menjadi tanggung jawab kita itu, ketika anak datang sampai kemudian mereka pulang, adalah menjadi kewenangan kita dalam memproses. Dalam proses-proses pendidikan, termasuk di dalam kelas dan di luar kelas. Sehingga positioning kita ini kita seimbangkan menjadi pendidik, orang tua, dan sahabat. Nah, sebagai pendidik tentu pembentukan karakter dan nilai sikap ini dengan bagaimana sosok guru itu punya wibawa, dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan keteladanan. Ketika itu kita miliki karakter itu, memudahkan proses pembentukan akhlak kita. Kemudian sebagai orang tua yang memberikan rasa aman dan kasih sayang, tentu harus memiliki value cinta, perhatian, dan kesabaran. Terutama kesabaran ini penting ya. Jangan sampai kita terpancing emosi karena karakter anak yang tidak segera baik-baik. Jadi cara-caranya nakalis kebangetan misalnya. Ini harus betul-betul kita kendalikan kesabaran kita. Jadi kunci orang baik itu, orang tua yang baik itu adalah memiliki cinta, perhatian, dan juga kesabaran. Nah, maka kemudian sebagai sahabat, bagaimana kedekatan antara guru dengan anak, komunikasi yang hangat, tentu sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh guru? Punya empati, keterbukaan, dan dukungan. Jadi berempati dengan anak, terbuka dengan anak, kemudian memiliki dukungan kepada anak. Maka itu akan chemistry-nya nyambung. Nah, ketiga-tiganya ini ketika sudah terintegrasi, kemudian terbangun dengan baik, terjalin dengan baik, keseimbangan dengan baik, maka insya Allah pendidikan berhasil dan bermakna. Bukan sekedar anaknya pintar, cerdas, tetapi akan berakhlak dan berkarakter. Lanjut. Ini yang terakhir ini. Sebagai penutup teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, guru itu adalah sosok yang mendidik dengan ilmu, mengasihi dengan hati, dan menemani dengan keikhlasan. Sehingga sosok guru dengan ilmunya itu melakukan proses pendidikannya, dengan hati, kelembutan hatinya memberikan kasih sayangnya, dan kemudian menemaninya dengan penuh keikhlasannya. Jadi ketulusannya untuk menemani anak-anak kita. Maka ucapkanlah yang baik-baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husnan. Ya. Ini
sebuah pernyataan bahwa Rasul itu tidak pernah marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada siapapun. Karena memang tugasnya adalah memperbaiki akhlak manusia. Maka didiklah anak dengan hati, maka akan sampai ke hati. Didiklah anak dengan adab, maka akan berakhlak. Dan didiklah anak dengan ikhlas, maka Allah akan membalas. Ini sebuah moto yang perlu kita bangun menjadi pendidik, menjadi orang tua, dan menjadi sahabat, sehingga proses yang kita lakukan adalah hanya dengan kekuatan hati, kekuatan adab, dan kekuatan keikhlasan. Insya Allah itu akan bisa melahirkan generasi yang hebat, generasi yang berkarakter, generasi yang bermartabat. Semoga berkah, bermanfaat, dan berpahala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang kami sampaikan barangkali sekedar untuk sharing berbagi saja. Nanti pengalaman dari Bapak Ibu sekalian ini menjadi sebuah informasi yang kemudian saling sharing satu dengan yang lain sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian Miss Liana yang kita sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sudarwanto pada malam hari ini. Tentunya sangat komunikatif dan menginspirasi bagi kami semuanya ya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atau Bapak Sudarwanto atas ilmunya, wawasannya, sharing pengalamannya sangat bermanfaat insya Allah bagi kami semuanya. Insya Allah ini juga akan menjadi wawasan baru juga bagi kami dan spirit baru tentunya bagi kami sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang tidak hanya sekedar memberikan materi pelajaran, namun juga benar-benar menanamkan sebuah karakter, akhlak yang mulia kepada generasi-generasi penerus kita nantinya. Nah, tentunya ini juga tidak akan lengkap apabila tidak ada peran serta dari para peserta juga. Monggo bisa melengkapi dari hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sudarwanto tadi. Mungkin akan menjadi pengalaman bagi teman-teman yang lain juga bisa melengkapi dan menambahi. Monggo bagi para peserta yang ingin menanyakan tentang peran seorang guru di kami persilakan boleh buka cam-nya, on cam-nya atau mau langsung dibuka speakernya. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, monggo kami persilakan. Sudah cukup ini ya, sangat jelas ya. Sehingga banyak yang sudah mulai paham dengan materi yang disampaikan. Atau mungkin kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya yang akan mewakili pertama Bapak Sudarwanto untuk bertanya. Atau sudah ada yang siap untuk bertanya? Belum, Geh. Coba gini Ustadz, kalau saya sendiri terkadang kalau melihat ya, realita pada saat sekarang, saya malah justru banyak melihat kalau saat ini peran antara siswa dengan seorang guru itu justru yang paling dominan adalah di bagian yang poin ketiga tadi, yaitu sebagai seorang sahabat gitu ya. Sehingga antara anak dengan guru itu justru kedekatannya sangat kuat atau terlalu dekat gitu ibaratnya. Sehingga untuk jarak antara guru dan anak itu semacam sehingga tidak ada jeda gitu. Jadi guru justru akan turun untuk nilainya sebagai seorang guru karena dianggap sangat akrab dengan siswanya, sehingga malah justru siswa itu merasa
kurang dalam tanda kutip dia kurang menghargai gurunya itu sendiri sehingga apa nggih. Jadi untuk sikap-sikapnya ataupun tutur katanya seolah-olah itu hanya ngobrol sama temennya sendiri. Jadi kurang mungkin bisa dibilang jadi kurang sopan gitu ya sama gurunya. Itu kira-kira gimana ini, Bapak? Ya, ya, Miss. Jadi betul, terlebih di SMP dan SMA ya, ketika usia guru muda, kemudian komunikasinya menjadi teman dekatnya para murid yang kemudian tidak memperhatikan tentang etika, maka betul, sehingga kadang-kadang guru tidak menjadi sosok yang berwibawa, sehingga seakan-akan menjadi teman mereka secara sejajar betul, ya merangkulnya dan sebagainya, sehingga kan perlu kita berikan tadi etika. Jadi tetap supaya kita menjadi orang yang tadi pendidik, orang tua, sahabat, maka ketika kita mainkan peran itu, insya Allah kok anak-anak kita itu tahu diri. Maka satu, komunikasinya harus dengan apa? Bahasa Indonesia. Karena kalau tidak bahasa Indonesia pasti ngoko. Nek ngoko sudah. Jadi kesetaraan itu ya guru kaya konco itu ya. Dan itu akhirnya apa? Ya seakan-akan guru tidak ada wibawanya. Jadi kowe aku. Jadi guru di mata murid seakan-akan tidak punya wibawa. Maka saya tadi sarankan ketika memang komunikasi dengan murid lebih baik kita gunakan bahasa Indonesia agar mereka punya apa namanya, norma sehingga tidak melunjak dan sebagainya. Yang kedua memang kita harus tetap memberikan ruang agar tidak terlalu dekat banget kepada anak, dalam hal ini ya menjaga jarak ya. Jadi dalam konteks menjaga jarak itu ya tadi mungkin secara fisik supaya ya tidak plak-plek itu tetap, jadi supaya anak-anak punya aturan main, punya norma, punya tata krama, sehingga walaupun ya jejer kemudian ya tetap mereka tahu diri. Sehingga ini yang harus kita tanamkan pada anak, sehingga kita mencoba merangkul, memberikan nilai tetap dengan pola yang beradab, sehingga anak menghargai kita, menghormati kita, dan kita tetap memiliki wibawa di hadapan anak-anak kita. Karena saya melihat beberapa kali misalnya anak SMP kelas 9 dengan guru muda, ketika selesai kegiatan sekolah kemudian ada dialog di situ, terjadi seakan-akan itu kaya koncone dewi. Nah, maka itu yang kemudian harus kita buat supaya tadinya pola komunikasinya dengan bahasa yang baik, kemudian positioningnya tetap mereka menjadi murid kita, bukan teman sebaya kita gitu ya. Itu hanya pendekatan saja. Kalau terhadap persoalan anak harus dengan pola mereka, itu yang kita menyesuaikan diri ya. Nah, pola penyesuaian diri tetap harus menjaga wibawa dari seorang guru itu. Ini yang barangkali kita perlu perhatikan dalam memposisikan diri sebagai seorang sahabat kepada anak-anak kita. Ini barangkali. Mungkin ada yang lain bisa menyampaikan sharingnya, pengalamannya, monggo. Ya, betul sekali Ustadz. Bahkan kadang sampai di luar jam sekolah pun ya, kadang kontak-kontakan yang notabene isi percakapannya adalah semacam pertemanan gitu ya. Sehingga isi dalam percakapan di misalnya WhatsApp gitu ya. Jadi semacam teman sendiri. Saya rasa memang guru jadi wibawanya sangat berkurang ini gitu loh. Padahal yang tadinya guru adalah digugu dan ditiru itu tadi. Nah, maka mampu menempatkan diri tadi supaya bahasa yang kita keluarkan, tulisan-tulisan yang kita keluarkan tetap memberikan sebuah nilai, sehingga tetap tidak membahasakan setara dengan mereka, harus ada nilainya. Jadi maka ketika tadi Mas, Mbak, kemudian kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada mereka melalui WhatsApp pun tetap harus ada value-nya, harus ada nilainya, sehingga
mereka juga akan sungkan, akan segan. Kalaupun kemudian tahu mau keliru, ya kita ingatkan secara langsung kepada anak kita, apakah lewat WA atau ketika memang ketemu langsung. Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya, responnya sangat membantu kami dalam mungkin ini juga dirasakan juga oleh guru-guru yang lain. Monggo bisa menambah sharingnya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Bisa on kamera atau mau membuka speakernya, silahkan. Monggo. Ada pertanyaan di chat, Miss, mungkin bisa dibahas dulu, pangapunten Oh dari iya, bisa ya. Baik ya, untuk yang di chat, baik, coba saya bacakan. Mungkin atau ada yang mau, oh iya ini udah cukup banyak nggih. Dari Bapak Masud Sugianto nggih. Mohon maaf Ustadz, sebagai seorang guru, kadang saya itu merem-merem melihat perilaku teman yang suka marah-marah dengan kalimat-kalimat yang dengan nada-nada tinggi bahkan relatif kurang bersahabat dengan murid. Bagaimana cara mengingatkan teman yang kurang tepat di dalam memperlakukan murid-muridnya, begitu, matur nuwun. Ada lagi mungkin atau bisa langsung dijawab, Ustadz? Pak Masud ya, tadi melihat melihat temannya ketika di sekolah itu ya tidak bisa mengontrol emosinya kepada anak-anak, akhirnya kemudian yang keluar adalah kata-kata yang buruk, yang kemudian kan berakibat tidak baik buat dirinya dan anak-anak. Nah tentu memang proses untuk menjadi tidak marah itu memang tidak mudah. Jadi butuh riyadhah, butuh latihan. Nah, karena memang kita tidak dilahirkan untuk menjadi seorang yang pemarah. Sebagai satu kata kunci bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah ketika dia bisa menahan amarahnya. Sekalipun sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, sedekahnya bagus, tapi kalau dia masih menjadi pemarah, ini belum menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka memang nanti perlu ada proses yang kita bangun ya. Ketika saya membangun sistem ini kepada teman-teman, pertama memang melalui forum. Jadi forum penguatan kompetensi keislaman para guru agar kita memiliki sebuah karakter baik yang tidak dibenci anak, maka jangan marah. Kan itu ya. Sehingga karena ini menjadi cirinya orang yang bertakwa. Jadi orang yang tidak marah atau tidak emosional, la takdzab, jangan marah, walakal jannah, maka bagimu akan mendapatkan surga. Ini sebuah motivasi yang pertama kita bangun secara forum ya. Jadi memang misalnya kebetulan posisi Pak Masud tadi apakah kepala sekolah itu punya peluang untuk bisa secara forum umum sehingga tidak langsung tuntut poin kepada kepada guru yang bersangkutan. Ataupun kemudian cara yang kedua adalah memang perlu ada pendekatan personal. Misalnya ya kita undang, kita ajak ngobrol di ruang guru secara khusus atau di ruang kepala sekolah. Supaya apa? Ya tidak langsung menyalahkan. Jadi menanyakan kenapa tadi anaknya dan sebagainya sehingga kemudian nek bahasa saya itu melipir istilahnya. Jadi ngandani tapi memang melipir. Jadi ini karakter saya tidak tuntut poin kepada sesuatu yang itu salah, tetapi memang polanya adalah pola komunikasi secara halus dulu. Ya ujungnya itu ke sana. Sehingga memang
ada yang langsung to the point. Itu juga ya macam-macam karakternya. Jadi sekali lagi yang pertama nanti melalui forum untuk menyampaikan bahwa posisi kita agar tidak marah karena efek marah itu tidak baik untuk kita dan untuk anak-anak kita, sehingga memang perlu ada sebuah proses untuk pengendalian diri terhadap amarah. Ya, apalagi memang kita kadang-kadang punya persoalan dari rumah ke bawah ke sekolah. Jadi di rumah sudah penuh dengan masalah, di sekolah berhadapan dengan anak yang mungkin jengkel, akhirnya timbul emosinya. Nah, maka sekali lagi yang pertama adalah bagaimana langkahnya untuk bisa memberitahu kepada yang bersangkutan, memang secara tidak langsung ya, karena pada saat itu juga ketika memang ini juga bisa jadi reaktifnya juga tidak bagus ya. Jadi reaksinya nanti kurang baik terhadap kita. Maka satu, pendekatan forum menyeluruh, jadi materi tentang hal ini disampaikan oleh ustadz atau oleh kepala sekolah atau oleh kesiswaan, dari masalah. Nah, yang kedua, pendekatan personal, sehingga kemudian memang kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol masalahnya pada sebagainya. Bagaimana kalau cara penyelesaian tidak dengan marah, Pak? Sehingga memang perlu ada proses-proses komunikasi yang baik dengan, karena orang marah itu ketika diajak ngobrol tentu akan belum bisa move on. Jadi emosi itu ketika diajak untuk diskusi belum nyambung, maka memang tunggu reda dulu. Jadi tunggu reda dulu, kita mungkin cari timing sambil minum teh atau apa di ruang guru atau sambil nyemil di ruang kepala sekolah, sharing diskusi tentang terkait dengan bagaimana menangani anak dengan cara tidak marah. Sehingga dengan pola diskusi itu sehingga tidak terkesan kemudian menyalah-nyalahkan, harusnya kamu tidak begini dan sebagainya, sehingga merasa dalam posisi yang bisa nyaman lah dalam memberitahukan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang itu sesuatu yang salah ketika dilakukan oleh guru, kebetulan misalnya posisi kita itu punya kewenangan, tentu bahasanya ya menegurnya, tetapi jangan di muka umum lah, karena mereka juga mungkin akan merasa juga tidak enak ya. Maka memang kita dekati, saya mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan adalah memang tidak tepat, kurang pas. Nah, maka itu pola-pola, sekali lagi, cara untuk bagaimana memberikan sebuah edukasi kepada guru yang memang masih punya temperamental terhadap anak, emosional yang tinggi, sehingga sekali lagi dalam proses pembelajaran juga tidak baik, hubungan dengan anak tidak baik, hasilnya belajar pun juga tidak baik. Nah, kalau nanti dalam pendekatan spiritual, bagaimana agar tidak marah, tentu banyak cara. Mulai dari ambil air wudhu, kemudian sholat, menghindar ke tempat yang lain, kemudian berbaring, dan sebagainya. Itu kan banyak pola-pola pendekatan tentang bagaimana untuk tidak marah. Karena sekali lagi, untuk belajar tidak marah itu butuh proses. Jadi saya dulu juga masih sering marah-marah ketika usia SMA, masih punya anak kecil, itu juga kadang-kadang juga marah. Nah, setelah belajar berinteraksi dengan komunitas, dengan teman-teman, dengan ibu-ibu dan macam-macam, akhirnya belajar, tidak ada baiknya saya ini marah. Marah diam pun tidak ada baiknya, apalagi marah yang terekspresikan dengan kata-kata maupun dengan kalimat-kalimat pun semakin tidak baiknya. Maka memang sekali lagi kita sebagai guru, mari kita belajar untuk tidak marah kepada siapapun. Ya, sejengkel apapun kita dengan guru atau bahkan sejengkel dengan anak-anak, mari kita kendalikan untuk tidak marah. Insya Allah itu kata kunci menjadi orang bertakwa, yang ketika bertakwa jaminannya adalah surga. Ini barangkali Pak Mas'ud yang kita sampaikan, agar nanti pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan, tentu masing-masing nanti punya style, masing-masing punya cara untuk melihat
seperti apa situasinya, seperti apa suasananya, seperti apa karakter orangnya, itu nanti kita akan bisa melaksanakan proses-proses untuk mengedukasi, memberitahu, kemudian bersama-sama. Demikian, Miss Liana. Baik. Ustadz sih sudah terjawab ya untuk pertanyaannya tentang tips Iya. mental dan pengendalian diri ya. Leres ini sampun leres sampun terjawab sama beliau tadi. Iya, alhamdulillah. Ibu. Ya, sudah terjawab dengan tersirat ya, meskipun tadi belum sempat disampaikan pertanyaannya, tapi ternyata Ustadz sudah langsung menjawab tips-tipsnya gitu. Baik, monggo bagi peserta yang lain kami berikan kesempatan untuk tanya jawab terhadap Ustadz Sudarmanto, monggo kami persilahkan. Atau Bapak Trianggaro kayaknya sudah on cam ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Oke, belum ya? Jauh ini beliau dari Purwakarta ya Bapak ya. Oh ya. Yes. Oh, dari mana Bapak? Oh ya, alhamdulillah, semangat sekali untuk bergabung menuntut ilmu bersama ya Pak. Kita bersama-sama bersinergi, semoga bisa meningkatkan stakeholder kita untuk terus berupaya, berkembang dan berproses bersama. Tentunya tujuannya untuk anak-anak generasi mendatang ya. Ya. Baik, masih kami berikan kesempatan untuk para peserta untuk memberikan untuk bertanya kepada Ustadz. Ini mumpung sama ahlinya loh, monggo silakan. Tadi kalau untuk yang marah itu saya jadi ngaca ini Ustadz. Memang sepertinya itu perlu proses dan belajar yang cukup panjang ya untuk menghadapi anak-anak, untuk meredam emosi, untuk mengontrol emosi. Jadi tidak hanya anak saja yang mudah emosi atau kita bisa katakan tantrum gitu ya. Gurunya pun juga kadang juga akhirnya kalau anak marah, sehingga kadang kita juga merasa terpancing untuk emosi ya. Bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi. Nah, di sini terkadang antara kata tegas dengan galak atau dengan emosi itu kadang yang hampir beda tipis gitu ya. Kadang kita mengatakan kita itu tegas, bukan galak, bukan mau marah gitu. Tapi kalau saya pribadi memang kadang saya sendiri ya memang kesehariannya adalah sebagai guru anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya memang ada beberapa siswa kami yang memang butuh dengan pendekatannya itu secara dengan tegas gitu ya. Dan mungkin kalau orang lain yang sama sekali belum mengerti tentang kondisi anak, pasti dikiranya galak banget nih ya gurunya gitu. Padahal sebenarnya kita menanamkan itu kedisiplinan untuk kepatuhannya. Kira-kira gimana ini Ustaz? Saya juga malah bertanya-tanya nih, gimana nih hukumnya gitu ya? Antara keras, suara keras dengan emosi dan dengan tidak emosi itu beda. Iya, geng. Jadi karena nanti terbawanya suara itu ketika luapannya dengan dengan emosi, dengan luapan marah, itu nanti diterimanya anak itu berbeda. Sama-sama kerasnya, tetapi kemudian kalau kerasnya itu tadi bahasanya tegas itu ya. Jadi karena memang jenengan butuh suara keras juga berhadapan dengan anak-anak ya. Nah, tetapi ketika kerasnya itu dengan tadi tidak emosi, bentuk ketegasan, maka anak tidak reaktif atau anak tidak kemudian takut dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian dengan emosi terasa di psikologis anak itu ada sebuah pendengaran yang berbeda. Nah, maka memang ketika kita menyampaikan sesuatu dengan keras, tegas, jadi menjelaskan aturan misalnya, menjelaskan batasan-batasannya misalnya. Nah, tetapi kita
tenang, menyampaikannya itu dengan tenang. Sehingga apa? Ya, anak menerimanya dengan baik. Ya. Sehingga fokus pada bagaimana nanti apa yang kita sampaikan itu sesuai yang kita harapkan. Tetapi kalau yang kita sampaikan tadi emosional, ya bisa jadi bahasanya tadi bisa jadi seakan-akan kita galak. Ya, jadi karena apa? Dengan emosi, dengan marah, nadanya tinggi, kemudian bisa jadi ya kadang-kadang bisa meledak-ledak ya, sehingga tentu motifnya berbeda. Jadi bahasanya mungkin menggertak atau menghardik. Nah, tegas tadi memang dalam rangka penegakan aturan. Jadi penegakan disiplin atau meluruskan sesuatu yang sesuai dengan peraturan yang ada atau kaidah yang ada. Nah, ini tetapi kalau kemudian kita dengan emosi, justru yang diserangkan bukan sesuatu yang salah karakternya. Jadi kadang-kadang malah orangnya. Jadi orangnya yang kemudian disalahkannya. Fokusnya bukan pada persoalannya tetapi pada orangnya. Sehingga kemudian terjadi sebuah hubungan yang tidak baik antara kita dengan anak. Nah, maka ketika kita sudah dengan menggunakan pendekatan emosional atau marah tadi, maka suasananya akan berbeda. Terjadi ketegangan antara kita dengan anak. Tetapi kalau suaranya keras tadi dengan ketegasan, tapi tidak emosional, suasana batinnya tetap masih hangat, masih nyambung antara anak dengan kita. Sehingga anak juga tidak takut. Jadi anak tetap merasa nyaman dengan guru walaupun suaranya keras, tegas. Tapi dia tidak pada fokus orangnya, tetapi pada sesuatu yang dilakukannya atau meluruskan apa yang salah pada perbuatannya. Nah, sehingga yang diserang bukan orangnya, bahasanya kalau istilahnya diserang ya. Jadi posisi anak kan begitu. Nah, ini barangkali antara kita menghadapi anak dengan suara keras tinggi tetapi tidak emosi, kemudian sama-sama tinggi dan kerasnya tapi dengan emosi, pasti akan ada sesuatu yang beda di hadapan anak. Ini barangkali Miss. Yeah. Baik, Ustaz, terima kasih sekali untuk jawabannya, sangat membantu. Memang itu sering terjadi, nggih. Cuman ya memang kita yang harus bisa mengontrol emosi kembali sehingga kembali ke kita. Dan saya pun juga merasakan memang chemistry itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi meskipun kita tegas terhadap anak tersebut, namun akhirnya nanti anak akan kembali lagi karena saya yakin si anak akan merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu memang tujuannya baik buat mereka. Meskipun ya mungkin mereka ngerasa itu adalah suaranya keras gitu ya, tapi tetap anak akan kembali lagi ke kita. Akan kembali untuk menghargai kita kembali juga. Baik, monggo para peserta yang lain yang ingin ditanyakan lagi kepada Ustadz atau Bapak Sudarwanto. Masih ada berapa waktu ini? Sudah menjelang ini ya, berakhir ya waktunya. Monggo, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas nggih, Bapak Ibu. Spasi juga sudah mulai senyum-senyum itu. Satu sih Miss yang saya tangkap dari ini bahwa ini adalah pembelajaran yang paling susah. Untuk bersama pembelajaran yang paling susah. Tapi selalu Bapak Kepala Sekolah selalu mengingatkan dan juga memberikan contoh. Maka alhamdulillah, insya Allah kami selalu mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Atur sangat Ustaz Sudarwanto. Baik, mungkin ada lagi? Sudah cukup ya? Oke, kalau misal sudah cukup, dirasa sudah cukup dan cukup jelas karena memang penjelasannya sangat komunikatif Ustadz. Jadi mungkin yang lain pesertanya sudah lebih jelas gitu ya. Oke. Oh, minta PPT-nya. Ya insya Allah nanti akan di-share ya, Spatsi.
Oke, nah, Bu. Pangapunten untuk Bapak Mas Ut Sugianto ada di grup guru penggerak atau di mana? Nanti kalau misalnya di grup, PPT-nya saya kirim di grup. Kalau misalnya beliau mboten di grup, maka nanti bisa wabri saya, nggih. Kalau Oh Bapak iya, Mas Ut, nggih, Iya, Mbak, dari komunitas saya ada di grup Bap- Rabu Menggebu, kemudian grup fasilitator Jawa Tengah juga dan sebagainya. Oh, siap Bapak. Nggih, nanti akan Nuwun. saya kirim Bapak. Matur nuwun Bapak, terima kasih sangat. Siap Bapak. Oke, saya ingatkan kembali untuk absensinya. Sudah saya share tadi ya, bisa dicek di chat untuk presensi webinar hari ini. Oke, saya ulangi, saya reminder kembali ya. Oke, untuk presensi hari ini sudah saya kirim di chat, mungkin bisa untuk presensi di Google Form-nya. Baik, mungkin itu Ustadz Sudarwanto, karena sudah cukup dari peserta, mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan. Ada closing statement-nya? Oke, Bapak yang saya hormati, sekali lagi bahwa positioning kita sebagai seorang pendidik yang memang memiliki tugas berat karena menghadapi anak yang dengan latar belakang yang sangat berwarna-warni, yang tugas orang tua belum tuntas, sehingga memang peran kita peran ganda ya. Sehingga mari kita berlatih dengan kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi situasi apapun di sekolah kita. Karena sekarang ini pendekatan hukum, pendekatan orang tua selalu merujuk pada sebuah ketentuan yang akhirnya kemudian menuju ke kriminal atau kemudian ke polisi. Banyak kasus terjadi di berbagai tempat di mana orang tua membela anaknya walaupun sesungguhnya memang anak itu jelas-jelas salah, tetapi kemudian guru menjadi korban dalam proses pendidikannya. Tetapi apapun itu, kita tidak perlu gentar, tidak perlu takut, selama dalam sebuah kebenaran, selama dalam sebuah kebaikan, insya Allah kita akan menjadi yang terbaik untuk bisa membimbing anak-anak kita. Jadi tetap mawas diri, sekalipun dalam keadaan yang mungkin jengkel, mari kita tahan untuk tidak emosi dalam segala situasi ya. Sangat sulit memang belajar untuk menahan amarah. Karena selagi efek marah dampaknya anak kita, bahkan orang tua pun ikut campur. Bahkan pihak ketiga, LSM pun juga ikut campur. Sekali lagi, institusi kita selalu dalam pantauan dunia, dalam pantauan netizen, dalam pantauan masyarakat, sehingga mari kita bijak di dalam mengambil sebuah langkah untuk menghadapi anak-anak kita. Peran ganda yang kita gunakan ini, insya Allah ketika kita bisa memainkan dengan baik ya, lakukan dengan dengan hati, lakukan dengan adab, lakukan dengan ikhlas, insya Allah itu adalah sudah bekal kita bertanggung jawab di hadapan Allah dan juga di hadapan pemerintah ataupun masyarakat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Sudarwanto telah menyampaikan berbagai materinya. Banyak sekali yang dapat kita petik hari ini, daging ya. Banyak info, banyak tips, banyak ilmu yang tentunya nanti akan bisa kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan nyata. Baik, saya sedikit menyampaikan yang saya catat ya. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Peran kita sebagai seorang guru adalah ganda ya. Jadi guru tidak hanya mengajar tetapi juga harus mendidik, tidak hanya sekedar mengajar atau mendidik untuk materi pelajaran saja, namun juga mendidik akhlaknya. Bagaimana kita mengajari tentang adab-adab, norma-norma, sekaligus kebiasaan-kebiasaan baik untuk membentuk karakter yang mulia. Tentunya kita sebagai seorang pendidik yang baik juga akan memberikan contoh sebagai uswatun hasanah yang baik
guru itu digugu dan ditiru, jadi berikan contoh yang terbaik. Tanggung jawab kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selanjutnya peran kita juga sebagai seorang orang tua, pengganti orang tua di sekolah, selayaknya kita juga harus memberikan cinta, kasih sayang yang setulus-tulusnya kepada anak dengan keikhlasan, insya Allah ikhlas lillahi ta'ala, nanti juga akan mendapatkan balasan dari Allah yang setimpal, akan banyak keberkahan juga dan kasih sayang kita kepada anak-anak, juga kesabaran dan emosi yang baik. Dan peran kita sebagai sahabat juga posisikan diri kita sebagai sahabat untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar dan menghormati pendapat anak, sekaligus menjadi support system bagi anak-anak kita. Dan tentunya dari ketiga peran itu harus seimbang, jangan sampai berat sebelah atau dominan salah satu, terutama yang tadi sebagai sahabat ya, sehingga peran atau wibawa kita akan berkurang di hadapan anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit tadi, dan memasuki di acara yang terakhir ya, karena sudah di penghujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita tutup webinar Rabu Menggebu pada malam hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sudarwanto, Magister Pendidikan, yang sudah berkenan dan memberikan ilmunya, berbagi ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga senantiasa menjadi amal jariah buat beliau dan buat kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua juga, sehingga kita dapat mengambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sikap atau tutur kata kami masih kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Dan saya mewakili seluruh tim atau panitia dan kru, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik dari teknis ataupun teknis ada terkendala, mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang masih setia dan terus aktif untuk mendengar materi yang telah disampaikan. Terima kasih sekali dan sampai jumpa di webinar berikutnya yang tentunya lebih seru dan menggebu lagi dengan tema-tema yang lebih baik lagi gitu. Nah, terima kasih sekali lagi dan saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Sudarwanto, Miss Liana, terima kasih. Bapak Ibu Guru Penggerak Hebat Samatkes. Sama-sama Us, mohon maaf ya sih banyak kurangnya. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, sugeng istirahat. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Teman-teman semuanya, terima kasih nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Bapak, matur suwun. Matur suwun. Izin keluar, Miss. Teman-teman hebat semuanya. Assalamualaikum.